Saya dahulunya terkesima dan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada saudaraku Profesor Mahfud MD yang telah membongkar di Komisi 3 tentang terjadinya korupsi yang selama 78 tahun Indonesia merdeka, yaitu yang paling besar nilainya, yaitu 349 triliun. Tapi berita itu sampai sekarang follow up-nya, jangankan 1 triliun aja belum ada yang diproses, sampai siapa yang ditangkap. Dalam persidangan di Komisi 3, saudara saya lihat diprotes oleh yang bernama, yaitu yang sombong, yang menjatuhkan harkat martabat Partai PDI, yaitu Erteria Dahlan, yang suka berdiskusi dengan Profesor Emil Salim, menunjuk-nunjuk seolah dia orang pintar kepada Bapak Emil Salim. Dan dia mengatakan saudara dihormatin, dan dia sangat antipati dalam pembicaraan itu kepada saudara. Saudara harus buktikan. Termasuk Beni Kaharman junior saya, seorang dokter, lulusan dari UI juga. Sampai sekarang di mana proses follow up dari 349 triliun itu? Apakah dengan itu saudara dirangkul oleh PDIP supaya jangan terbuka siapa-siapa yang ada di Komisi 3 itu dan di anggota DPR yang terlibat baik eksekutifnya maupun legislatifnya? Sehingga saudara akhirnya saya lihat dilamar, dicalonkan, terpilih sebagai wakil presiden. Apakah ini bagian dari ungkapan saudara agar dia tidak meluas? Kalau Anda konsisten dan konsekuen demi nama baik saudara Mahfud, tolong Anda tuntaskan korupsi yang 349 triliun itu. Kalau tidak, ini catatan sejarah bagi anak bangsa. Nama baik, saya kasihan, saya hibah karena saudara pinter. Tapi jangan keblenger. Apa pernah saya melihat anak saudara dengan anak yang muda perempuan pernah berdialog, mengatakan kepada saudara. Tapi sangat menyayangkan tindakan saudara, saudara diam, tidak membalas masalah itu. Tentang tanggung jawab saudara, tentang korupsi di Departemen Keuangan sebanyak totalnya oleh PPATK 349 triliun. Wow, bukan main besarnya. Ngeri gak itu? Tolong diperhatikan saudara Mahfud. Itulah himbauan saya. Sekian, terima kasih. Jakarta, CNBC Indonesia. Misteri transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan akhirnya terkuak. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, langsung datang ke Kementerian Keuangan memberikan penjelasan. Nah, tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statement yang diketahui tentang adanya transaksi 300 triliun, kata Ivan, di gedung pertemuan Juanda Kemenkeu. Ivan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. Kita coba cerna dulu kalimatnya ya. Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. Jadi mungkin apapun yang terjadi dalam upaya mencegah memberantas tindak pidana pencucian uang dimanapun,
di instansi apapun, maka Kemenq salah satu penyidiknya. Ya, masuk akal. Oke. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Jadi kalau ada ya hal-hal yang mencurigakan terkait pajak, kepabeanan, maka Kemenq menjadi salah satu penyidiknya. Dan maka PPATK harus bekerja sama, harus berkoordinasi dengan Kemenq. Cuman kan yang tentu menjadi aneh adalah hubung kaitnya. Kan kita lihat di sini bea cukai, pajak itu ada di Kemenq, ya. Kemudian ada soal di sini, ada soal di sini, maka PPATK sebagai yang independen dia harus koordinasi dulu dengan atasannya, gitu ya, di level kementeriannya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau yang di level kementeriannya juga kong kali kong? Kan boleh jadi, bisa jadi, dan itu yang banyak terjadi malah. Ini sebetulnya Sri Mulyani sudah tahu dari lama, tapi ditutup-tutupi sama Sri Mulyani. Ya gimana mau kebongkar? Apa penanggung jawabnya menutup-nutupi? Kan itu yang menjadi perbincangan publik hari ini. Mahfud menegaskan kembali ucapannya tentang dugaan transaksi janggal 300 triliun. Jadi ucapan ini yang dibantah oleh PPATK. Nanti kita akan dengar bagaimana respon Mahfud terhadap penjelasan dari PPATK. Mahfud menyebut dirinya tak pernah mengaitkan hal tersebut dengan korupsi, melainkan pencucian uang. Tapi kata PPATK itu bukan pencucian uang. Liar. Tapi sebenarnya kan saya kan yang ngomong 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Ya itulah intinya ya. Ke bawah sama lah. Oke. Nah, satu lagi yang perlu kita sampaikan di sini. Setelah PPATK membantah ucapan Mahfud MD, kita lihat ini sebetulnya ada seperti upaya saling sandera juga nih antara PPATK dan Kemenq. Nah, kita lihat, sebelum transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan heboh, ternyata PPATK anggarannya diblokir Kemenq lebih dulu. Spekulasi itu pun bertebaran di dunia maya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pernah mengeluhkan anggaran lembaganya yang diblokir Kemenq. Keluhan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR Selasa 14 Februari, sebulan yang lalu. Jadi kalau kita runut, ada benang merahnya ini. Kenapa PPATK seperti yang garang ke Kemenq gitu. Kemudian ternyata sekarang seperti yang melunak lagi gitu. Jangan-jangan blokirnya sudah dibuka nih anggarannya. Begitu nggak Pak Ivan? Belanja PPATK pada 2023 terdapat pemblokiran anggaran 23 miliar. Wah, atau 7,9%. Pemblokiran ini cukup signifikan bagi PPATK. Pemblokiran anggaran disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat edaran bernomor sekian tentang automatic adjustment belanja. Ivan berusaha kinerja pengawasan tidak akan terganggu. Kami akan tetap berupaya memenuhi ekspektasi masyarakat umum. Ivan mengemukakan porsi anggaran PPATK selama 2023 hanya 292 miliar. Menurutnya, berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran yang PPATK terima tahun 2023, pagu anggarannya 292 miliar akan digunakan membiayai 2 program. Ya, ini program dukungan manajemen 193 miliar dan program pencegahan pemberantasan tindak pidana sebesar 98 miliar. Ini kok lebih kecil ya? Lebih besar manajemen. Ya, ini alokasi ini yang kemudian dipotong. Akhirnya tidak lama dari sini, sebulan dari sini, PPATK membongkar ada uang hantu 300T yang beredar di Kemenq, itu disampaikan lewat Mahfud MD. Kemudian Mahfud MD akhirnya selang 1-2 hari mengklarifikasi ya bahwa itu bukan korupsi, bukan korupsi tapi TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian selang 3 hari PPATK bilang itu bukan korupsi, bukan TPPU. Itu adalah angka yang mencurigakan dari seluruh ranahnya PPATK kan. Jadi bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi mungkin juga di keseluruhan.
Ya, kita akan dengar hari ini atau besok apa yang akan disampaikan oleh Mahfud MD ya.